Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi, juga sekaligus insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian pagi hari ini, tidak terasa hari demi hari diri kita telah didekatkan oleh Allah dengan alam barzakh kita masing-masing. Padahal saudara-saudara kita hampir setiap hari oleh Allah diumumkan melalui televisi maupun media yang lain, sudah banyak yang berpindah dari dunia ke alam barzakh. Dan kita tidak tahu apakah pagi hari ini merupakan anugerah Allah terakhir buat usia kita di dunia. Jikalau hari ini adalah hari yang terakhir, kita bisa bayangkan apakah sudah cukup bagi diri kita masing-masing untuk membahagiakan dirinya di alam barzakh. Oleh karena itu, atas anugerah Allah
yang telah memberikan kehidupan pada hari ini, sebagai seorang muslim dan hamba Allah, kita wajib berikrar tahmid kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada harapan semoga esok hari kita masih diberi kehidupan kembali. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan ajaran yang jelas bagi kita sebagai hamba Allah yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Barang siapa yang mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dapat dipastikan ia akan mendapatkan kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita dipertemukan kembali pada hari ini bukan untuk sekedar duduk-duduk kemudian sambil melamun, tetapi hari ini kita benar-benar ingin menjalankan ayat Allah, mengawali di hari Minggu tanggal 24 bulan 10 2021 ini, kita awali benar-benar niatannya adalah untuk mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan kemarin, sehingga hari ini harapannya lebih baik dari hari yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Buktinya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemarin kita tidak bertemu seperti ini kan. Ini bukti kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Padahal yang melakukan pertemuan hari ini model seperti ini tidak di Jalan Salak saja. Ada beberapa orang jahat pun kadang-kadang juga berkumpul membahas kejahatannya. Bagaimana kejahatannya mulus, tidak sampai kejahatannya dihalang-halangi oleh orang lain. Termasuk hari ini kita berkumpul juga sama. Bagaimana apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai syariah Allah. Oleh karena itu, ini adalah kajian yang kedua yang dilakukan di Jalan Salak dalam masa pandemi, yang menurut informasi Magetan sudah level 1 menurut informasi. Terus level 0-nya kapan kita nggak tahu. Nah, kaitan dengan kajian hari ini, evaluasi kita adalah membahas tentang apa yang sedang kita rasakan hari ini maupun hari-hari sebelumnya terkait Al-Quran surat ke-64
ayat yang ke-11. Ini kaitannya, saya juga tidak tahu mengapa Allah memilihkan hari ini. Dalam benak saya hari ini tanggal 24. Dalam kamus orang Jawa itu biasa otak-atik gatuk. 2 dan 4 itu jumlahnya 6. Berarti hari ini akan berkaitan materi kita dengan keimanan. Rukun iman kita jelas ada 6. Lah iman yang keberapa? Ternyata tanggalnya 10. 1 sama 0 atau 0 itu jumlahnya 1. Berarti iman kepada Allah. Saya nggak tahu kenapa itu harus tanggal ini. Maksudnya sayanya. Kemarin kan tanggal 17 yang pertama, jumlahnya 8. Berarti mata angin ini ya. Makanya yang datang ke sini Kabak dari Polres Magetan. Karena beliau menyeluruh. Keamanan itu mata angin 8 itu harus menyeluruh. Beliau pikirkan untuk keamanan dan kenyamanan. Nah, kaitan dengan keimanan kepada Allah, saya hendak bacakan. Jadi mohon yang punya Al-Quran boleh dibuka Quran surat ke-64 ayat ke-11. Ini surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, mohon ayat ini menjadi awal kita evaluasi apa yang sudah terjadi dan yang sekarang masih terjadi. Dalam ayat ini memang Allah dengan tegas menyampaikan kepada kita ma asaba min musibah, segala musibah yang terjadi sampai hari ini illa biidnillah, semuanya atas izin Allah. Ini kalau bukan orang yang beriman kepada Allah tidak sampai ke ayat ini. Musibah yang sekarang terjadi bisa jadi mereka berpikir goro-goro wong Tiongkok, orang-orang Wuhan yang datang ke Indonesia membawa penyakit. Kita masih ingat awal-awal penyakit ini masuk ke Indonesia. Kita nggak tahu melalui pintu mana, karena bentuknya virus. Virus itu menurut saya, walaupun pintunya ditutup rapat, saya kira masih bisa masuk. Karena terlalu lembut. Tapi kalau saya pintu ditutup, saya jelas tidak bisa masuk. Karena jasad saya lebih besar atau kasar. Nah, karena ini kita ditunjukkan
biidnillah. Ini yang menjadi pokok yang harus kita pahami. Atas izin Allah. Hari ini pula banyak saudara kita yang masih mengungsi karena banjir. Wilayah Kalimantan, bahkan kemarin saudara-saudara kita yang di wilayah Jawa Tengah, sekitaran Ambarawa, Bawen dan lain sebagainya, Allah tunjukkan kuasanya tentang gempa yang terjadi di sana. Di Malang juga terjadi gempa, di Bali juga terjadi gempa, bahkan Gunung Merapi juga masih mengeluarkan erupsinya. Sementara Gunung Lawu masih tenang, diam, tak bergerak. Padahal yang paling dekat dengan Gunung Lawu siapa, Pak? Orang Magetan. Kalau orang Simo, Kendal itu kan agak jauh itu ya. Jadi pikiran saya itu, ya Allah, ternyata Magetan dan Ngawi belum tersasar itu, dan sangat berpotensi. Jangan dikira Ngawi aman, Magetan aman. Gunung Lawu itu loh sudah mati. Kata siapa? Allah itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup, yang hidup menjadi mati. Pertanyaan saya, sekarang ini jenengan hidup apa mati? Apa cirinya? Bernapas. Ayam bernapas enggak? Berarti kalau dasarnya hidup ternyata bernapas, sama dong kita sama. Tanda kita hidup salah satunya adalah ketika membuka mata di habis tidurnya, dia berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nuzur. Itu hidup. Tapi kalau kita buka mata saja sudah marah-marah dengan jam, itu hidup-hidupan. Kalau orang Jawa bilang urip-uripan, isine mung nyalahno, dirinya tidak pernah salah. Ma'asoba min musibah illa bi'idnillah. Semua yang terjadi ini atas izin Allah. Padahal kita sebagai seorang mukmin, kita nggak tahu ya, kita itu mukmin apa muslim ya. Jadi ini kadang-kadang perlu diperjelas. Banyak ustadz yang menyampaikan kalau melihat orang muslim loh Pak, maka lihatlah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu orangnya muslim, yakin. Tapi kalau mau melihat orang mukmin, lihatlah pada sholat subuhnya, itu mukmin. Kelihatannya jenengan sama kita yang mana ya? Maka ini perlu untuk koreksi diri itu di sini. Ya. Maka di ayat ini Allah jelaskan bukan wa may muslim atau wa minal muslim, bukan, tapi wa may yu'min. Ini khusus ya ini. Wa may yu'min billah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, artinya dengan mukminnya bukan muslimnya, yahdi, sungguh Allah akan memberi petunjuk olbah dalam hatinya dalam menghadapi musibah. Ingat Bapak Ibu,
beberapa hal yang terjadi, dan itu ayat kauniyah sangat nyata sekali. Kita lihat saudara-saudara kita begitu pandemi datang, banyak yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan naudzubillah min dzalik, saudara kita yang dari Kediri disiarkan di televisi dengan begitu banyak orang tahu. Kan televisi kita sekarang ini kan tidak ditutup-tutupi, apa saja disiarkan. Ternyata setelah kehilangan pekerjaannya dari perusahaannya, dia berpikir singkat padat untuk mendapatkan nafkah untuk istrinya dan anaknya. Apa yang beliau lakukan? Ternyata cara berpikirnya bukan sebagai seorang mukmin. Pemikirannya, daripada ngoyo-ngoyo gak duwe pabrik, yo gak iso kerja pabrik, lebih baik istri saya jual. Na'udzubillah min dzalik. Ada ibu-ibu yang suaminya berpikir begitu? Berterima kasihlah kepada Allah, karena suami ibu dalam kondisi mukmin pada saat ini. Nanti yang belum berterima kasih, sampai di rumah suami suruh duduk, kemudian ibu berhadapan, bilang yang jelas ibu ya, suamiku yang ku sayangi, yang ku cintai, ternyata selama ini Allah berikan untukku, kamulah yang terbaik untukku. Bisa ibu-ibu? Pret. Saya nggak yakin, karena saya sudah tahu kalau Ngawi Magetan tuh ibu-ibunya itu hampir sama kok ya. Apalagi kalau sudah usia 50 ke atas, bilang sayang kepada suami, berat apa ringan ibu? Hah? Berat apa ringan bilang sayang aja kepada suami sekali aja? Yang paling buanter ya, lidahnya ini sudah nggak bisa itu bilang sayang itu. Maka ini perlu dikoreksi kemukminan kita. Apa yang Allah inginkan, ternyata tidak banyak orang-orang yang ketika terkena musibah, posisi mereka sebagai seorang mukmin, tapi justru sebagai seorang kafir. Sering saya ingatkan kepada jenengan dan diri saya juga, bahwa hari ini kita hidup itu hanya ada dua karakter, satu mukmin, satu kafir. Sekali lagi, yang duduk di hari ini di depan saya, termasuk yang bicara, ini bisa berpotensi mukmin, bisa berpotensi kafir. Yang kafir jelas, ngaji nggak ngaji, pancet, sama saja. Kemarin saya dengar dari Kabak Polres menyampaikan tentang sholat ya, itu luar biasa. Membahas sholat itu tidak akan ada selesainya, karena itu adalah ukuran utama orang-orang yang mukmin, bukan yang muslim. Kalau muslim itu ukurannya adalah sahadat. Banyak teman-teman saya yang kalau dikatakan, kenapa kamu nggak puasa Ramadan pada saat kita Ramadan? Apa jawabnya? Saya lo masih sahadat. Gimana itu? Jangan-jangan anak cucu kita seperti itu. Mbah, aku lujik sahadat mbah, belum sampai sholat. Nah, ini kan bahaya. Makanya musibah yang sekarang ada bagi orang mukmin sebagai sarana peningkat keimanan.
Dan menyikapinya gimana? Ternyata hanya khusus orang-orang yang beriman yang dikasih tahu sama Allah bagaimana menyikapi semua musibah yang terjadi. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surat yang kedua. Coba Bapak Ibu, surat yang kedua ya, ayatnya 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi bagi orang-orang mukmin tidak ada jalan lain yang harus ia lakukan ketika kena musibah melainkan ia memohon pertolongan kepada Allah. Sudah dilakukan. Napa bentuknya? Ya. Ingat, di ayat ini ada dua yang ditawarkan oleh Allah. Tapi yang pertama ini yang harus paham. As-sabru, bersabar. Sebagai seorang mukmin cirinya sabar nopo? Pertama kali yang dilihat kesabarannya apa? Mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenengan dengar presiden kita waktu musibah pandemi datang, kemudian di televisi disiarkan bilang seperti ini. Presiden menghadap ke televisi, rakyatku semua, warga Indonesia, sekarang musibah telah datang. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan keimanan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kepala keluarga yang menjelaskan ini pada istri dan anaknya ketika pandemi datang? Bapak Ibu, jenengan itu kan ustadznya, ustadzahnya keluarga. Wahai istriku, anakku, ini pandemi dinyatakan ini sebuah musibah. Ayo kita sama-sama menyampaikan secara keimanan kita dengan lisan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kalau keluarga sekabupaten Magetan begitu dalam hari yang sama, apa yang terjadi? Wow, melebihi gempa bumi dahsyatnya. Apa itu intinya? Bahwa sabar itu ternyata apapun musibah yang terjadi, maka tidak boleh mengurangi sedikit pun keimanan kita kepada Allah. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Pandemi datang, siaran langsung, dan saya masih ingat betul. Mohon semua pengurus masjid dan musola untuk menutup masjid dan musolanya. Luar biasa. Apakah itu bentuk kesabaran? Ya Allah, koyoyok nangis Pak Allah. Ya Allah, termasuk musola sebelah saya itu ditutup. Saya bilang, Mbah, nopo musolane kok ditutup? Oh ini perintah. Masya Allah.
Perintahe sapa, Mbah? Apa gak delok nang TV dia bengi? Ya Allah. Saya tanya, Mbah, yang jamaah di sini siapa? Apa ada orang dari Bandung? Ora enek. Dari Magetan aja? Gak enek. Dan siapa yang di sini? Ya sapa ya? Awakmu, aku, karo kuwi Pak Dewi. Oh ya ngono musala ditutup to, Mbah. Ya Allah. Kalau saya Pak D jenengan ini udah berapa tahun ada di musala ini? Nggak masuk akal. Ini Allah lihat semua. Kita kan yakin kalau masjid dan musala itu adalah rumah Allah misalkan. Itu rumah Allah yang dititipkan ke kita. Cara masuknya saja sudah diatur. Tidak sembarangan, berpakaiannya juga diatur, tidak sembarangan, ngomongnya di situ diatur. Itulah karena rumah Allah masalahnya. Begitu ditutup secara besar-besaran, nek manut jenengan, kira-kira Allah seperti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan Allah tidak termasuk yang itu. Ya Allah, bahkan Baitullah yang menjadi pusat kegiatan haji umat muslim di dunia ditutup, khususnya untuk Indonesia. Padahal Indonesia itu mayoritas, tapi seakan-akan sama Allah tidak boleh masuk rumahnya. Kenapa? Tanyakan sama Allah, kenapa ya Allah? Kok nggak boleh saya masuk ke rumah engkau ya Allah? Gitu loh. Ini evaluasinya, Pak. Kita setiap hari awal-awal diberi catatan oleh negara. Positif sekian ribu, sembuh sekian, meninggal sekian. Sekarang masih ada, Pak? Sekarang masih ada, tinggal tulisan, tidak disiarkan lagi. Bahkan sempat di wilayah saya, ketika seseorang itu meninggal di masa pandemi, dilarang untuk diumumkan. Pertanyaannya, kalau tidak diumumkan, siapa tahu kalau mereka meninggal? Terus yang mau gali kubur siapa? Keluarganya. Kasihan, Pak. Terus yang mau gotong? Keluarganya juga. Masya Allah, luar biasa, nah. Kehilangan saja nangisnya 7 hari 7 malam, apalagi sampai membawa mayitnya gitu. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita dipertemukan untuk mengevaluasi keimanan kita menyikapi pandemi ini. Jangan sampai hari ini kita luput, esok hari kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, ada yang terasa besok ke alam barzah? Ada yang hari ini terasa, biasanya kurang sehari itu terasa. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah terasa hari ini untuk ke alam barzah, tolong kumpulkan anak, istri, cucu ya Pak, Bu. Bilang yang jelas. Ya. Tapi biasanya kalau perintah Allah, kamu harus berwasiat kepada anak dan istrimu dengan wasiat yang benar. Salah satunya setelah sepeninggalan kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tapi kebanyakan apa begitu wasiatnya, Pak? Le ngonek aku mati, sing jelas sawah sing nguri omah. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, iku kanggo masmu, mergo pas aku loro kae sing biayani masmu kabeh. Yang umum seperti itu, Pak.
Padahal ketika anak cucunya tidak ingat Allah pun mereka tidak pernah berwasiat apapun. Na'udzubillah min dzalik. Dan hari ini anggap aja hari yang terakhir, ingatkan kepada anak cucu kita untuk senantiasa benar-benar menjaga keimanannya kepada Allah. Karena melalui anak-anak yang masih daring belajarnya, tapi aneh Pak, saya rasa kemarin itu bukan daring ya. Yang saya rasakan untuk anak saya loh khususnya, itu bukan daring itu. Karena yang datang itu WA dari gurunya, tolong kerjakan halaman sekian sampai sekian. Nah terus yang ngajari siapa? Bu, yang ngajari siapa? Orang tuanya. Luar biasa orang tuanya, bisa bahasa Inggris luar biasa loh. Biasa. Orang tuanya bahasa Inggrisnya cuma 2 kata, yes dan luar biasa. Ya. Tapi ada sebuah pernyataan dari guru kita, yang dari guru-guru Muhammadiyah, ada satu keajaiban. Pada saat tatap muka sebelum pandemi, nilainya sangat kurang. Tapi ketika sudah pandemi datang, nilainya tidak ada yang kurang, semuanya baik. Kenapa Bu? Ini perlu diteliti loh. Kenapa ya? Kalau seperti itu lebih baik ya pandemi aja terus. Jadi anaknya nilainya bagus, 9, 100 gitu. Matematika 100. Yang kerjakan siapa Bu? Ngaku. Kalau nggak ngaku, Allah nanti yang akan memaksa kita untuk mengaku. Nah, salah satu musibah pandemi ini yang dirasakan sesuai dengan ayat Allah. Ini sesuai dengan ayat Allah Bu, yang sering menghinggapi kita ya. Itu di ayat berikutnya ya, di ayat berikutnya surat Al-Baqarahnya tetap, suratnya tetap, kemudian ayatnya ditambah. Jadi di situ Allah sampaikan wala nabluwakum ya minal khaufi. Ini yang pertama, yang paling penting ini. Kenapa ini diutamakan oleh Allah? Ketika ada musibah, kebanyakan manusia itu timbul kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Wah, nek terus-terusan ngene, awak dhewe mangan opo iki? Terserah mau mangan apa. Ya kan? Itu kan urusan keluarga masing-masing itu. Kok bingung ya? Tanya ke istrinya, "Bu, uangnya masih ada?" "Sudah mau habis Pak." "Dan Bapak masih punya enggak?" "Saya sudah habis duluan." "Loh, kalau Bapak sudah habis, saya sudah habis, dan nanti kita makan apa?" Ya kan, bingung kan? Ya Allah, berarti dia nggak punya Allah. Benar-benar nggak punya Allah itu. Makanya berpikir singkat. Ada yang suami istri langsung tancap gas jual narkoba. Na'udzubillah dari karena kecemasannya tadi berlebihan. Wah, mangan nopo iki? Mati ya, mati ya wis. Ya. Kena pandemi, waduh, tetangga ini kena, kita harus nutup pintu kita semua. Masya Allah. Ada satu warga kami yang kena dan ditulis jelas dari rumah sakit Magetan, mereka adalah terpapar COVID, padahal dari rumah memang beliau memang sakit jantung. Semua keluarga tahu sakitnya jantung, bawa ke rumah sakit Magetan, pulang sudah berlabel COVID-19. Diumumkan oleh orang yang luar biasa kenal dengan COVID, sehingga pengumumannya jelas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia karena
COVID-19. Aduh, langsung Pak, karena beliau menambahi siapapun yang mau takziah pakai protokol kesehatan. Nah, protokol keimanannya kemana? Kenapa nggak pernah dibahas ya protokol keimanannya? Yang ada itu protokol kesehatan. Yang akhir-akhir awalnya 3 toh, 3M, akhirnya jadi 5. Kalau itu pakai protokol keimanan, akhirnya harusnya tambah 3 itu. Yang pertama, yang tambahannya loh ini, yang setelah 5 itu, perbanyak sedekah. Karena udah tahu banyak yang meninggal toh di bulan Muharram itu, banyak sekali. Dalam masa 40 hari saja di desa saya 28 orang. Geger Pak. Kenapa harus geger? Jangankan ke 28 orang, mau 1000 orang Allah mampu. Bagi orang mukmin itu biasa. Kan kematian siapa yang mematikan? Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas mesti mati. Siapa orang yang tidak mau mati, berarti dia tidak jelas tujuan hidupnya. Padahal mati itu pintu menuju surga. Berarti yang tidak mau mati, mau hidup di dunia saja, silakan Bapak Ibu ya, sampaikan ke Allah pokoknya tidak mau mati. Jadi tidak akan ketemu surga. Nah, kekhawatiran inilah yang akhirnya membuat umat Islam bingung berpegang dalam hatinya. Apalagi kalau ada saudaranya yang terdekat kena COVID, termasuk saya, ini mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari Allah, karena di bulan Januari 2021 2 saudara saya perempuan hanya berselang 7 hari Allah pindah ke alam barzah. Itu luar biasa, karena saya tidak ikut. Karena kalau saya ikut pada hari itu, hari ini saya tidak ketemu jenengan. Makanya hari ini kenapa jenengan belum ke alam barzah? Itu salah satunya adalah atas izin Allah tadi. Bisa jadi hari ini kita hidup bukan karena keimanan kita, tapi karena kekafiran kita. Berarti di istidroj. Sholat 5 waktu jarang-jarang. Sedekah gak pernah. Sama saudara sendiri sering marah-marah. Sama teman sejawat gak banyak bersilaturahim juga. Kok hari ini hidup? Nah ini maksud saya. Kok hari ini kok masih hidup ya? Orang yang model begitu. Islam 5 waktunya tidak jelas, kok hari ini masih hidup, berarti istidroj. Saya yakin itu istidroj. Terus no, nek wong Jawa nang terus no. Wong karek matine kok terus no. Gitu loh. Nah, oleh karenanya kekhawatiran ini menjadi bahan utama bagi musibah Allah. Wala nabluwakum tadi, pasti aku akan mengujimu, terutama dalam bentuk khauf, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Yang hari ini hutang di Bank Jatim belum selesai, mau jatuh tempo, gelisah. Tekoni tonggone nyapo yu kok gak iso mesem, utangku ci akeh. Lho, nek utang akeh dikandakno dulure. Ya. Itu luar biasa. Kegelisahannya luar biasa karena hutangnya.
kegelisahannya luar biasa karena saudaranya yang sakit COVID-19. Maka bagi kita yang beriman, tolong kegelisahan itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bagaimana caranya? Apapun yang benar-benar terjadi pada diri kita hingga hari ini, yakin kalau itu dari Allah. Enak nih bun, ayem bun, ayem Ustaz. Kok sampai hari ini ternyata masih ada sesuatu yang tidak mengenakkan pada keluarga kita? Sudah yakini itu dari Allah. Apa ya maksudnya Allah? Tanya pada istrinya, istriku, sholat 5 waktumu gimana? Ya nek dengi gak subuh sih pak. Nah ini kelihatan. Anaknya tanya, hei anakku yang ganteng, bagaimana sholatmu 5 waktu? Kayaknya kemarin hanya 2 pak. Ya ada. Cucunya apalagi, belas gak sholat padahal sudah SMK. Nah, kayak gitu kok minta dalam bahasa agama keluarga yang sakinah. Dari mana sakinahnya? Ya Allah. Ya. Coba Bapak Ibu, waktu awal kita nikah banyak orang mendoakan agar keluarga kita sakinah. Coba siapa yang sudah merasa sakinah hingga mau masuk ke alam barzah ini? Oh saya pak, saya sudah sakinah pak. Kenapa? Alasannya karena mereka tidak pernah cekcok dengan istrinya. Padahal istrinya bilang ke tetangganya, yuk kok gak tahu awakmu padu karo bojomu, males. Padahal gak padunya karena males, bukan karena apa-apa. Percuma ngandani Pak Eno. Nek dikandani gak malah kok terus terima kasih. Wah, tekon dindi. Itu yang sering terjadi. Nah, oleh karenanya hari ini benar-benar kita evaluasi lah keimanan kita. Ya. Saya pernah membeli sebuah buku, Pak. Ini dulu itu harganya, karena ini tahunnya sudah lama, ya, ini harganya 13.000, nggak banyak orang mau. 13.000 nggak banyak orang mau, dan membaca ini nggak banyak orang mau juga. Padahal ini jelas judulnya saja sangat membahagiakan, nasihat bagi hamba Allah. Dalam bahasa Arabnya nasoibul ibad. Di sini kita akan diterangkan dengan beberapa hadis dan ayat. Wong jenenge nasihat tuh Pak, karena ad-dinus nasihat. Jadi agama itu nasihat. Jadi yang nasihat yang paling baik adalah agama. Termasuk hari ini kita masih membutuhkan nasihat dari agama kita. Ingat beberapa hari yang lalu, ya, ketika saudara-saudara kita mengalami goncangan jiwanya karena kegelisahan pandemi, kemudian saudara-saudaranya banyak yang meninggal, ya baru 1 tahun 2 tahun inilah kita diberi ayat kauniyah, seorang atau sebuah keluarga dan rumah sakit sama-sama ngotot oyo-oyoan jenazah. Luar biasa loh Pak itu. Coba Pak, ketika itu keluarga jenengan, ya, saling berebut jenazah, luar biasa, kayak tarik tambang ya. Ya. Kadang-kadang jenazah sudah diterima, ternyata oleh warga ditolak. Ya Allah, coba kalau itu jasad jenengan yang ditolak Pak, apa rasanya? Ayo Pak, informasikan Pak. Ketika itu jasad kita yang ditolak oleh warga, jangan masuk kuburan, dia kena COVID itu. Masya Allah. Di Ponorogo, karena suatu hal
akhirnya para penguburnya yang memakamkan dari pihak rumah sakit itu harus berjalan menaiki bukit sejauh 500 meter dan naik, terus pakai pakaian APD lengkap. Coba kalau yang pakai APD jenengan Pak, gimana rasanya? Hanya seorang mayat yang karena ditolak oleh warga dengan makam yang terdekat. Nah harus dikubur kono. Masya Allah, luar biasa. Semoga ketika kita nanti ke alam barzah, rohnya, jasad kita tidak mengalami permasalahan untuk penguburan. Sudah pesan Pak tempatnya? Loh ini mumpung masih banyak loh. Ini karena banyak desa yang tidak melakukan pelebaran tanah makam. Desa manapun banyak yang makamnya nggak bisa dilebarkan Pak. Bahkan kalau kita tahu di Kendal itu, ya makamnya karena sudah banyak hotel di situ ya. Saya tahu tuh makam-makam Jawa itu banyak hotelnya. Akhirnya ketika ada yang baru itu bingung. Nah ini neng dia aku gini. Banyak hotelnya tadi. Ya, makanya sekarang ada juga saudara kita yang berpikir melalui pemikiran yang luar biasa, menyediakan sedikit rezeki dari Allah, berkompromi membeli tanah di seberang sana, menjadikan makam Islami. Luar biasa. Bukan makam umum loh Pak, makam Islami. Ya. Ketika saya masuk ke sana, yang terpampang di depan lepas sandal. Oh itu. Coba kalau di makam umum ada Pak? Lepas sandal tidak ada. Karena yang masuk ke umum itu ya akeh wong sholat, akeh wong gak sholat. Bendino sering ke makam, tapi sholatnya juga sering ditinggalkan. Itu apa maksudnya Pak? Kalau kita pikirkan apa? Orang yang sering mengunjungi makam saudaranya tapi sholatnya juga ditinggalkan. Gimana itu? Kok nggak nyambung gitu ya? Itu nggak nyambung namanya. Ya. Kalau orang Surabaya bilang Joko Sembung naik becak, nggak nyambung Cak. Wong sering neng di kuburan kok sholat gak? Gimana ceritanya? Ya. Banyak orang berkeinginan menjadi anak yang solid. Ketika bapak ibunya meninggal, kemudian menghadirkan beberapa orang untuk mendoakan ya. Di lingkungan kita begitu. Karena ingin disebut sebagai anak yang solid, bapak ibunya meninggal, dia datangkan beberapa orang di rumahnya untuk ngaji, untuk mendoakan. Sementara dia tidak pernah sholat 5 waktu. Gimana kok bisa jadi anak soleh itu? Na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan apa yang Allah sampaikan melalui kajian ini, khususnya Quran surat 64 ayat 11, itu juga nanti nyambung Pak sebenarnya ke surat Al-Hadid ayat ke-22. Jadi masalah musibah itu hanya di 2 ayat itu yang paling harus kita perhatikan. Kalau di Al-Hadid itu intinya bahwa musibah itu yang terjadi di bumi ini maupun di dirimu sendiri itu semuanya adalah kehendak Allah. Ya. Maka bagaimana caranya untuk menyikapi musibah? Jelas menurut Allah harus bersabar. Sabar yang pertama tetap menjalankan ketaatannya kepada Allah. Sabar yang kedua tetap menjauhi larangannya Allah. Sabar yang ketiga tetap benar-benar kita menjaga agar dengan musibah itu menaikkan atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang paling penting buat kita untuk menyikapi beberapa hari ke depan.
Siapa tahu setelah kajian ini ada yang ke alam barzah, tolong sampaikan ke kajian ini kepada panitia biar nanti minggu berikutnya disiarkan. Benar ini, jamaah kita ini berkurang berapa toh setelah kajian ini, ya? Karena disinyalir ini termasuk masih kerumunan, ini banyak orang ini. Coba kalau hari ini sekian yang datang pulang semua kena COVID semua, siapa yang disalahkan, Pak? Panitia ya? Wah, repot panitia. Panitia sudah ada ancaman. Oh, kalau kena COVID panitia salah. Padahal COVID tadi siapa yang membuat? Allah. Berarti yang harus disalahkan? Nggak berani nyalahkan Allah. Langsung datangkan Gunung Lawu di atas Magetan, luar biasa. Itu bukan atraksi loh Pak nanti. Gunung Lawu di atas Magetan itu bukan atraksi. Itu ancaman. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar menyemangati kita untuk mengevaluasi diri tentang keimanan kita kepada Allah, khususnya untuk menyikapi apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang berupa kebaikan maupun keburukan, kita sikapi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayat kita benar-benar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa, dan diakhiri dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang paling akhir, tidak ada hal yang terbaik buat diri kita melainkan bagaimana kita menjaga keluarga kita untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.